Oke, sebelum kalian masuk kepada persamaan garis lurus, kalian perlu mengetahui dulu bahwa setiap garis tidak terkecuali garis lurus itu mempunyai yang namanya kemiringan garis atau gradien yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya, minggu yang lalu. Nah, gradien garis itu ada macam-macam. Oke, ada yang bisa dilihat dari bentuk persamaan garisnya seperti yang lalu. Ada juga yang bisa dilihat dari posisinya terhadap garis lain. Seperti yang kalian lihat pada layar, di sana terdapat tabel di mana kita bisa mengetahui gradien dengan cara melihat posisinya terhadap garis lain atau sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, apabila garisnya yang mau kita cari gradiennya itu sejajar dengan sumbu X, gradiennya adalah 0. Jadi M sama dengan 0, maka dia tidak punya kemiringan. Tidak miring kan? Maka M-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, yang baris keduanya, apabila dua buah garis itu sejajar, maka kemiringan garisnya adalah sama. Jadi kalau saya punya garis yang pertama seperti ini, lalu yang keduanya garisnya sama sejajar, maka miringnya adalah sama. Jadi M1, M garis yang pertama sama seperti M2 atau M pada garis yang kedua. Jadi gradiennya sama. Oke. Nah, yang baris ketiga, apabila dua buah garis tersebut adalah tegak lurus. Tegak lurus ya, sama seperti telapak tangan saya nih, tegak lurus. Maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Itu rumusnya, rumus gradiennya. Oke. Untuk apa? Kapan pada saat apa dipakainya? Nanti setelah ini Bulita akan jelaskan melalui contoh soal. Oke. Jadi tetap saksikan videonya sampai akhir. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus bisa kita cari dengan dua cara. Cara yang pertama, apabila diketahui dua buah titik. Jadi apabila diketahui dua buah titik, maka bisa kita cari persamaan garisnya, yaitu dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dimana titik yang pertama kita beri nama X1, Y1, dan titik yang kedua kita beri X2, Y2. Jadi tinggal kalian substitusi atau kalian masukkan angka-angkanya saja, nilai-nilainya. Setelah itu diselesaikan. Nanti akan ada contohnya, ya. Nah, untuk yang kedua, cara yang nomor 2 yaitu apabila diketahui gradien garisnya dan satu buah titik. Jadi, yang pertama 2 buah titik, yang kedua 1 gradien dan 1 titik. Apa rumusnya? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M-nya gradien ya, X min X1. Dimana titiknya kita beri nama X1, Y1. Oke, setelah ini kita lihat contohnya. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6,2 dan 0,-2. Titik yang pertama 6,2, titik yang kedua 0,-2. Kita ingat lagi, rumus untuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini dia rumusnya. Setelah kita tulis rumusnya, baru kita tentukan yang mana X1 Y1 dan yang mana X2 Y2. Titik yang pertama kita beri nama X1, Y1. Titik yang kedua kita beri nama X2, Y2.
Setelah itu kita ganti ke dalam rumusnya. Y dikurang Y1-nya 2. Ya, berarti dikurang 2 dikurang per Y2. Y2-nya berapa? Negatif 2 dikurang Y1-nya berapa? 2 sama dengan X dikurang X1-nya 6 per X2-nya berapa? 0. 0 dikurang 6. Oke, setelah itu kita selesaikan. Y dikurang 2 tetap. Negatif 2, negatif lagi 2. Berarti negatif 4. Betul. Harus diingat lagi. Ayo, yang kemarin. Bilangan bulatnya positif dan negatif. Sekarang X dikurang 6 tetap. Per 0 dikurang 6. Berarti negatif 6. Ya, setelah itu kita kali silang. Negatif 6 dikali Y dikurang 2 sama dengan negatif 4 dikali X dikurang 6. Kita kali, ingat perkalian aljabar. Kita kalikan negatif 6 kali Y. Negatif 6Y. Negatif 6 kali negatif 2. Negatif kali negatif. Positif 6 kali 2. 12. Sama dengan negatif 4 dikali X. Negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 6. Negatif kali negatif positif. 4 dikali 6, 24. Setelah itu kalian lihat nanti di pilihan jawabannya mau dalam bentuk Y sama dengan atau mau dalam bentuk sama dengan 0. Oke, di sini kita buat ke dalam bentuk sama dengan 0 ya. Gimana caranya? Pada ruas kanan kita pindah semua ke ruas kiri. Jadi negatif 6Y ditambah 12 tetap. Negatif 4X pindah menjadi positif 4X. Ingat ya, kalau kita seberang, pindah ke seberang, maka tanda negatif berubah jadi positif. Oke? Positif berubah jadi negatif 24. Kita pindah ke seberang sama dengannya ya. Tuh, jadi sama dengan tinggal 0. Yang mana yang sejenis? Tidak ada. Ada. Yang mana konstantanya? Hanya 12 min 24. Sisanya kita tulis ulang. Boleh negatif 6Y-nya di depan tetap. Positif 12 dikurang 24. Maju 12, mundur 24. Berarti min 12. Benar. Seperti ini, oke? Atau kalau Bu, saya mau nulis X terlebih dahulu baru X terlebih dahulu baru Y. Boleh tidak? Boleh. Jadi nanti hasilnya menjadi 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Yang harus kalian ingat, yang tidak boleh berubah adalah tanda di depannya. Jadi kalau di sini negatif ya di sini juga harus negatif. Kalau di sini positif harus positif ya. Untuk penulisannya boleh kalian bolak-balik. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 4,2 dan sejajar garis 2Y ditambah 4X sama dengan 3. Oke, yang harus kita cari tahu dahulu adalah kita pakai rumus yang mana? Persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien. Jadi, yang kita perlukan adalah rumus dengan satu titik dan melalui gradien M, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini adalah rumusnya. Di mana titiknya menjadi X1, Y1 dan gradiennya kita cari dulu. Karena di sini masih dalam berupa garis, persamaan garis, jadi langkah yang pertama kita harus cari gradien. Cari
gradien atau M. Jika ada persamaan garis bentuknya seperti ini, pada minggu lalu kalian sudah belajar. Bisa langsung kalian pakai rumus min B per A, di mana B-nya adalah koefisien min B per A atau min A per B. Min A per B. Iya. Jadi nanti harus kalian ingat-ingat, bukan B per A ya, tapi min A per B. Jangan sampai ketukar. Nanti, Bu, ini A-nya yang mana, B-nya yang mana? A-nya yang koefisien X, B-nya yang koefisien Y. Oke, jadi A-nya berarti min 4 dibagi 2, sama dengan min 2. Ingat ya, A itu koefisien X, B itu adalah koefisien dari Y. Nah, jadi ini rumusnya. Hasilnya adalah min 2. Karena dia sejajar, maka M1 dikali M2, maka ya M1 sama dengan M2. Bukan dikali. Kenapa? Karena dia sejajar. Jadi, karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi M2-nya sama dengan negatif 2. Jadi yang kita pakai adalah yang negatif 2. Oke, langsung masuk ke dalam rumus. Y dikurang Y1-nya 2 sama dengan negatif 2 dikali X dikurang 4. Betul. Lalu Y dikurang 2 sama dengan, kita kali ke dalam, min 2X, min kali min, positif 2 kali 4, 8. Jadi kita rubah yang ini jadi Y sama dengan ya. Berarti min 2X sama dengan, ditambah 8, negatif 2, kita pindah ke sini. Jadi negatif 2 berubah jadi positif 2. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Selesai. Ini adalah contoh soal yang kedua. Oke, untuk latihannya minggu ini Bulita akan pakai quizzes. Jadi jangan lupa klik linknya lalu kerjakan latihannya dengan baik ya. Karena minggu depan kita akan merekap semua nilai untuk persiapan PAS. Oke, selamat belajar. Happy study from home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.